Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pujian sekaligus ucapan syukur marilah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alhamdulillah telah memberikan kita semua nikmatnya, berkahnya, dan juga semua yang ada pada diri kita hingga saat ini. Sholawat beserta salam teruntuk Nabi Allah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga keselamatan bagi keluarga, sahabat, serta pengikutnya yang setia hingga akhir zaman nanti. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah di tahun 2023 ini kita diberi kesempatan besar oleh Allah untuk bertemu lagi dengan bulan Ramadan dan juga hari raya Idul Fitri. Ya. Bulan Ramadan ibarat tamu agung yang memang selalu hadir setiap tahun. Ya, alhamdulillah tahun ini kita berkesempatan lagi bertemu dengan bulan Ramadan. Dengan adanya bulan Ramadan, tentunya diharapkan bisa selalu meningkatkan kapasitas diri kita sebagai seorang muslim. Dengan adanya bulan Ramadan ini, jangan sampai kegiatan kita dari pagi setelah sahur sampai nanti berbuka itu hanya untuk bermalas-malasan saja. Islam itu tidak mengajarkan hal yang seperti itu. Islam itu mengajarkan kedisiplinan, ketakwaan, dan kebaikan yang luar biasa dalam menyambut Ramadan ini. Tentang kedisiplinan sendiri, itu menjadi suatu hal atau suatu ilmu yang memang sangat penting atau sangat dicermati sekali dalam Islam, terutama disiplin soal waktu. Bahkan terkait kedisiplinan, soal waktu sendiri, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berfirman dalam surat Al-Asr, itu ada 3 ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa. Di sini di awal surat disampaikan oleh Allah demi masa, berarti itu tandanya Allah itu bersumpah demi waktu. Berarti ini menandakan bahwa waktu itu ternyata amat penting sekali sampai Allah mengingatkan bersumpah seperti itu. Selanjutnya, innal insana lafi khusr. Manusia itu dalam keadaan rugi. Sebenarnya kehidupan manusia itu dalam keadaan rugi. Rugi apa? Kalau tidak bagaimana ruginya? Kecuali siapa yang tidak rugi di sini? Sudah disampaikan di ayat selanjutnya, illal ladzina amanu. Kecuali orang-orang yang beriman, amanu wa amilu solihati, beriman dan beramal soleh, disampaikan di sini. Orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Selanjutnya, menasehati supaya menaati kebenaran dan menasehati supaya menetapi kesabaran. Dari ayat inilah kita tahu bahwa seharusnya waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hidup kita itu harus kita gunakan untuk saling berdisiplin.
Saling berdisiplin dalam hal apa? Ya, yang pertama, saling berdisiplin dalam menasehati agar taat dalam kebenaran. Disiplin menasehati agar taat dalam kebenaran. Dan selanjutnya apa? Disiplin nasihat menasehati supaya menetapi kesabaran, ya. Berada dalam jalur kebenaran itu harus disiplin, dan sabarnya itu juga harus disiplin, ya. Disiplin ini ya menjadi utama. Karena apa? Ya. Yang pertama, dengan disiplin ya, itu merupakan salah satu bentuk ketaatan kita kepada Allah, ya. Disiplin apa saja? Ya, kita disiplin menjalankan aturannya, menjauhi larangannya, melaksanakan sholat tepat waktu, ya, mentaati apa yang disampaikan Rasul, ya. Itu kita harus disiplin, ya. Disiplin itu salah satu bentuk taat kepada Allah yang pertama. Yang kedua, ya, keutamaan disiplin atau manfaat disiplin lainnya bisa menghindarkan kita dari sifat lalai, ya. Harus tidak atau mungkin bisa kita ingat bahwa salah satu sifat manusia itu mungkin bisa salah satunya lalai, ya, terlena dengan kehidupan dunia ini, ya. Dengan membiasakan disiplin dalam hidup kita, ya, misalnya sholat tepat waktu saja, itu bisa menghindarkan kita dari kelalaian, ya, lalai agar tidak mengulangi terlambat sholat, ya, tidak terlambat ke masjid. Itu jika kita disiplin rutin, ya, bisa menghindarkan kita dari kelalaian, ya. Kemudian manfaat disiplin lainnya, keutamaan disiplin lainnya yang ketiga yaitu membuat hidup jadi teratur. Karena apa? Karena pasti orang disiplin itu hidupnya pasti akan teratur, dimulai dari bangun pagi saja, ya, kemudian kegiatan setelah bangun sampai nanti aktivitas-aktivitas lainnya pasti disiplin dan berjalan sesuai aturan, sesuai yang ditetapkan, ya. Hidupnya pasti akan teratur. Keutamaan disiplin yang selanjutnya, yang keempat, yaitu ahli dalam bidangnya. Seseorang yang disiplin melakukan pekerjaan, disiplin melakukan hobi, disiplin melakukan kegemaran, ya, itu nanti insya Allah akan ahli pada bidangnya. Contohnya saja, ketika kita, ya, membiasakan diri kita untuk membaca Al-Quran setelah maghrib sampai waktu isya, nanti kita akan lancar pasti membaca Al-Qurannya. Itu contoh mudahnya saja, kita akan ahli di bidang. Selanjutnya, ya, keutamaan disiplin selanjutnya yaitu akan memperbaiki kebiasaan-kebiasaan buruk kita, ya, kebiasaan kita menunda waktu, kebiasaan kita terlambat. Dengan kita rutin, ya, tidak terlambat, ya, awal waktu, ya, itu bisa menurunkan, ya, menurunkan kebiasaan buruk kita dan memperbaiki kebiasaan baik kita, ya. Kebiasaan kita akan lebih baik dan terus meningkat. Itu dengan disiplin, yaitu kuncinya rutin, ya. Kemudian dengan disiplin itu juga kita akan bisa fokus pada tujuan kita, ya. Kita akan fokus kepada hal yang ingin kita gapai, ingin kita raih, karena memang sudah kita niatkan dalam hati, kita azamkan dalam diri, ya, bahwa saya harus melakukan ini dengan rutin, disiplin, pasti target yang kita targetkan akan tercapai. Caranya bagaimana? Ya, yang pertama, ketika kita mau melatih sikap disiplin ini, kita harus mulai dulu dari kebiasaan-kebiasaan kecil, ya. Kebiasaan-kebiasaan seperti itu saja, sholat tepat waktu saja, membaca Al-Quran rutinitas setiap hari, ya. Ketika kita lakukan rutin, insya Allah, ya, itu akan memperbaiki kebiasaan yang buruk kita, ya.
Kemudian niatkan dari dalam hati, ya. Selanjutnya fokuslah pada target yang ingin kamu capai, dan juga jangan lupa tetapkan rutinitas harian, ya, agar disiplin kita bisa berjalan dengan baik. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam motivasi hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk diri kami pribadi dan juga untuk semuanya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.